Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya dalam tutorial menjadi organis. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana kita membaca papan-papan tuts ini kalau dilihat dari not balok ya. Dilihat dari not balok, papan-papan ini. Dilihat dari not balok. Nah, kita perlu sedikit pengetahuan jumlah tuts ini semua untuk keyboard ya. Untuk keyboard kalau kita jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai terus ini semua, itu jumlahnya ada 61 tuts itu untuk keyboard. Nah, yang di awal ini disebut biasanya C1 untuk keyboard ya. Ini C1, ini D1, ini E1, ini F1, G1, A1, B1, C2. Berarti dari C1 sampai C2 ini disebut satu oktav. Nah, untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan gambarnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari gambar, ini C1 sampai ini C2 itu disebut satu oktav. Ini satu oktav sampai C2. Kemudian C2 sampai C3 di sini disebut oktav ke-2. Dari C3 sampai C4 oktav ketiga. Dari C4 sampai C5 oktav keempat, ini C5 ini oktav kelima. Jadi ini C1 oktav 1, C2 oktav kedua, C3 oktav 3, C4 oktav 4, C5 oktav kelima. Jadi untuk papan tuts pada keyboard totalnya ada 5 oktav. Jadi bunyinya dari sini sampai terus ke sana, terus ke kanan ini bunyinya semakin tinggi karena oktavnya suaranya semakin tinggi. Nah, lalu bagaimana kita tahu middle atau pertengahan C pada papan tuts keyboard? Untuk keyboard ya, titik tengahnya itu ada di C3. Di C3 ini di C3. Dan kalau kita tarik garis lurus ke sini, not baloknya demikian. Jadi bentuknya demikian ya. Untuk lebih jelasnya, ini C3, ini D3, ini E, ini F, ini G3, ini A3, B3, ini C3 dan seterusnya. Ini C4. Nah, seterusnya di sini nanti bisa diteruskan C4 dan seterusnya ini ya. Nah, tujuannya kita melihat ini semua ini biar kita tahu nanti semua notasi-notasi atau not-not balok ini yang akan kita baca dan akan kita pencet atau kita mainkan di papan ini. Contohnya, saya mau nada C atau nada Do di C di sini. Nanti saya bacanya, saya pencetnya ini di C3. Jadi C3 itu berarti di sini. Ini kan tadi C1, ini C2, ini C3. Berarti Do sama dengan C. Untuk C kan C, D, E, C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4. Jadi untuk C3 Do-nya di sini. Do-nya di sini. Do,
Jadi ini re, mi, fa, sol, la, si, do, atau C3, D3, E3, F3, G3, A3, B3, ini C4. Nah, itu diterjemahkan di dalam not balok ini. Jadi C3 ini D3, E3, F3, G3, A3, B3, C4. Atau lebih singkatnya ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Untuk C3 ini untuk yang middle C atau pertengahan C. Maksudnya kita tahu middle C ini berarti di dalam nanti kita bermain, tangan kanannya biasanya itu diletakkan untuk C. Jadi di tengah-tengahnya itu ini. Kan kita akan memainkan dua tangan. Ini nanti tangan kanannya untuk C, untuk di sini sampai sini untuk tangan kanan. Nah, ini untuk tangan kanan. Memang tidak mutlak ya, tapi ini agar kita tahu bahwa di sinilah C tengahnya. Untuk tangan kanan sini. Dan untuk tangan kirinya itu dari sini ke sini, tangan kirinya. Dari sini ke sana terus. Ke sana, nah ya, dari sini ke sana. Nah, jadi untuk perkenalan tuts, saya rasa ini bisa dilihat. Jadi ini semua kalau kita lihat secara perlahan, semua gambar yang saya berikan ini dan dari papan yang ada ini mewakili papan keyboard yang ini, dan ini adalah notasi baloknya. Ini notasi baloknya ya, notasi baloknya. Nanti saya akan menjelaskan apa arti dari ini, apa arti dari ini, apa arti dari ini, apa arti dari ini di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.